Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Merania dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan melakukan pembuktian, yakni pembuktian pada teorema 8.24 dalam buku Geometri karya Ibu Dr. Susana MPD. Nah, teorema 8.24 ini berbunyi, jika sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang sejajar, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang lain. Untuk video selengkapnya silakan disimak ya. Terima kasih. Diketahui bidang Y sejajar dengan bidang S dan garis Y itu tegak lurus terhadap bidang Y. Dan buktikan bahwa garis Y itu tegak lurus terhadap bidang S. Oke. Yang pertama, ambil titik A pada bidang S. Sedemikian hingga A itu bukan elemen dari garis Y. Misal kita ambil titik A-nya itu di sebelah sini. Titik A. Maka dari satu titik di luar garis akan membentuk satu bidang, yakni terbentuk bidang BSM, bidang M. Bidang M itu seperti ini ya gambarnya. Bidang M. Nah, bidang M ya. Bentuk bidang M di sini. Ini bidang M. Nah, seperti di teorema sebelumnya, yakni 8.23. Nah, jika satu bidang itu memotong dua bidang yang saling bersejajaran atau dua bidang yang sejajar, maka akan menghasilkan dua garis yang memotong bidang tersebut, dan dua garis tersebut kedudukannya itu juga sejajar. Jadi di sini ada dua garis ya. Sini misal garis nggak bisa ya. Bentar. Di sini misal garis, nah misal ini garisnya adalah garis S. Kalau S-nya gini aja. Nah, S-nya nggak gini, garis S itu nggak kelihatan ya. Nah, garis S, dan di sini ada garis M. Garis M. Nah, dibentuk bidang M yang memotong bidang Y dan S, lalu menghasilkan garis potong
garis yang memotong bidang Y dan bidang S dengan kedudukan yang keduanya sejajar, yakni garis S sejajar dengan garis M. Ya, oke. Langkah yang ketiga, karena garis Y itu tegak lurus, garis Y itu tegak lurus dengan bidang Y, maka S itu juga tegak lurus dengan bidang Y. S itu juga tegak lurus dengan bidang Y. Nah, lalu langkah yang keempat, kenapa kok S itu tegak lurus dengan bidang Y? Karena S itu kan dia elemen dari bidang Y. Nah, jika ada satu garis yang sejajar yang berpotongan tegak lurus di dalam bidang Y, maka seluruh garis di dalamnya itu juga akan tegak lurus terhadap bidang Y. Ya, seperti ini. Lalu di sini S kan sejajar dengan M. Ya, garis S itu kan sejajar dengan M. Dan garis garis S itu tegak lurus terhadap bidang Y. Maka garis M itu juga tegak lurus terhadap bidang Y. Seperti itu. Lalu yang kelima, ambil titik I dalam bidang S dengan catatan I itu tidak boleh sama dengan A dan I itu berada dalam S. B itu di sebelah sini, ini B, titiknya di sebelah sini, maka dia akan membentuk maka dia akan membentuk satu bidang baru. Karena kan ini I itu nggak boleh sama dengan bukan elemen dari garis Y. Ya, dari garis yang titik yang berada di luar garis, maka kita dapat membuat satu bidang lagi. Oke, bidangnya di sini ya. Susah ya gambarnya di sini. Nah, kita namai bidang ini dengan nama bidang N. Bentar, hapus dulu ya. Kita hapus dulu ya teman-teman karena nggak cukup di sini.
dihitung sendiri. Langkah ke-6. Nah, bidang terbentuk bidang N, sama seperti yang di bidang M tadi ya. Jadi jika ada bidang yang memotong dua bidang yang saling bersejajaran, maka ia akan menghasilkan dua garis yang berpotongan itu juga sejajar ya. Soalnya di sini ya garisnya ya, garis, misalnya garisnya di sini garis M dan garis A, garis M dan garis A, garis A. Nah, garis N dan garis terbentuk bidang N yang memotong bidang Y dan S, lalu membentuk dua garis potong sejajar, yakni garis A sejajar dengan garis N ya. Lalu langkah yang ke-7 sama dengan tadi, karena Y itu kan tegak lurus dengan bidang Y, garis Y itu tegak lurus dengan bidang Y, dan A itu elemen dari bidang Y, maka akibatnya adalah Y juga tegak lurus terhadap A. Nah, maka garis Y itu juga tegak lurus terhadap garis A. Lalu langkah yang ke-8, karena A itu sejajar dengan N ya, A sejajar dengan N dan Y itu tegak lurus terhadap A, maka Y itu juga tegak lurus terhadap N. Nah, di sini kita tahu bahwa ini ya, karena jangan bahwa ya, karena Y tegak lurus A, Y tegak lurus N, dan A dan apa namanya, Y tegak lurus, oh enggak, salah, Y tegak lurus M. Nah, ini ya, karena Y tegak lurus M, dan Y tegak lurus N, serta M dan N berpotongan. Pada bidang S, maka Y itu tegak lurus terhadap S. Masih ingat dengan teorema sebelumnya di bab 7, jika ada garis yang tegak lurus terhadap suatu bidang, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap garis-garis di semua
semua garis-garis yang ada pada bidang tersebut. Nah, di sini karena garis M di bidang S itu kan tegak lurus satu garis Y, dan garis N pada bidang S itu juga tegak lurus satu garis Y. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa garis Y itu akan tegak lurus terhadap bidang S. Oke, di sini terbukti ya. Terima kasih.